warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Maharani Riviana Angelika, di channel YouTubeku, Riviana's Channel. So, today kita bakalan bahas hal yang lagi booming akhir-akhir ini, yaitu penemuan virus baru, yaitu novel coronavirus dan penyakitnya COVID-19. Daripada berlama-lama, let's go to the discussion. Pemirsa, berikut kami akan tampilkan informasi terkini mengenai penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia. Saat ini, total kasus COVID-19 di seluruh dunia sudah mencapai 113.808 kasus. Kalau kita lihat kasus kematian, ini 4.024 kasus, sementara untuk kasus yang sembuh adalah 63.821. Jadi, coronavirus adalah kelompok virus dari famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia, karena secara garis besar, virus ini merupakan virus zoonotik atau virus yang menyerang hewan dan dapat ditularkan ke manusia. Pada manusia, virus ini menyerang saluran pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Mulai dari yang ringan seperti flu, batuk, dan pilek, hingga yang berat seperti pneumonia, bronkitis, MERS, dan SARS, bahkan sampai kematian. Hingga saat ini telah diketahui ada 6 strains of human coronavirus atau ada 6 jenis coronavirus yang menyerang manusia. Namun, akhir-akhir ini telah ditemukan yang ketujuh, yaitu 2019 novel coronavirus atau biasa disingkat dengan 2019 nCoV. Novel coronavirus menyebabkan COVID-19. COVID-19 pertama kali teridentifikasi di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China. Dan sejak saat itu menyebar secara global dan menyebabkan pandemi coronavirus 2019-2020 yang sedang berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya, masa inkubasi sejak terpapar virus hingga munculnya gejala umum ialah hingga 14 hari, dengan rata-rata 5 hari. Infeksi virus ini menyebabkan 3 gejala umum. Yang pertama, yaitu batuk. Yang kedua, demam tinggi melebihi 38 derajat. Dan yang ketiga adalah sesak napas atau kesusahan dalam bernapas. Ini pada kasus yang berat. Gejala lain yang mungkin muncul ialah yang pertama, nyeri otot, lalu peningkatan produksi dahak, sakit tenggorokan, diare, bahkan kehilangan kemampuan merasa dan membau. Terdapat perbedaan pada infeksi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Pada saluran pernapasan atas, infeksi dan gejala yang muncul selayaknya infeksi pada influenza seperti flu, batuk, demam. Nah, berbeda pada infeksi pada saluran pernapasan bawah, selayaknya infeksi pada influenza, tetapi pada saluran pernapasan bawah, infeksi tersebut berlanjut sehingga menyebabkan penderitanya kesulitan dalam bernapas. Lalu mengapa coronavirus dapat menyebabkan kematian? Ada 2 hal yang menyebabkan kematian pada kasus coronavirus. Yang pertama, pneumonia yang terjadi akibat infeksi pada saluran pernapasan bawah menjadi lebih parah atau pneumonia akut. Pneumonia akut ini menyebabkan kegagalan dalam bernapas atau kesulitan bernapas sehingga menyebabkan kematian. Kedua, inflamasi berlebih dari tubuh atau respon kekebalan tubuh yang berlebih terhadap infeksi virus tersebut menyebabkan terjadinya kegagalan organ atau multiple organ failure yang dapat mengancam nyawa. Lalu bagaimana penularannya? Penularan ini terjadi dari satu manusia ke manusia lainnya. Penularan ini terjadi diperkirakan akibat kontak jarak dekat melalui tetesan
droplet dari saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk maupun bersin. Virus tidak menyebar melalui udara, karena pada umumnya virus tidak mengudara, namun menghirup udara yang terkontaminasi oleh virus memungkinkan terjadinya penularan. Selain itu, percikan yang jatuh ke objek atau benda dapat mengontaminasi benda tersebut, sehingga berpotensi untuk menyebarkan virus. Jika seseorang yang sehat menyentuh permukaan benda tersebut dan melakukan kontak dengan wajah, terutama pada bagian mata, hidung, dan mulut. Mengapa demikian? Karena bagian mata, hidung, dan mulut merupakan jalur masuknya virus dari luar tubuh ke dalam tubuh. Hingga saat ini, tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk COVID-19. Sehingga yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penularan atau penyebaran dari virus ini hanyalah berupa upaya untuk memutus atau mencegah rantai penularan virus tersebut. Langkah tersebut diantaranya, yang pertama, mencuci tangan dengan sabun setelah melakukan aktivitas. Di sekitar kita banyak terdapat virus. Bukan tidak mungkin selama kita melakukan aktivitas, virus-virus tersebut menempel di tangan kita. Tujuan dengan mencuci tangan dengan sabun ialah mematikan virus dan bakteri yang menempel di permukaan tangan kita. Yang kedua, menjaga jarak sosial, mengurangi interaksi dengan orang lain, dan menghindari kegiatan yang bersifat berkumpul. Artinya ialah agar mengurangi potensi penyebaran virus akibat kontak jarak dekat atau kontak secara langsung. Yang ketiga, etika bersin dan batuk, yaitu menutup bersin dan batuk kita dengan tisu atau siku bagian dalam. Tujuannya adalah agar virus yang dikeluarkan dalam tubuh tidak menyebar kemanapun, sehingga tidak terjadi penularan virus secara tidak langsung. Keempat, menjaga tangan yang tidak dicuci atau belum dicuci dari kontak dengan wajah. Mengapa demikian? Tangan yang tidak dicuci terdapat banyak virus dan bakteri, sehingga akan berbahaya jika kita melakukan kontak dengan mata, hidung, dan mulut, karena mata, hidung, dan mulut merupakan jalur masuknya virus dari luar ke dalam tubuh manusia. Selain keempat hal tersebut, kita juga bisa melakukan pengaturan terhadap pola makan, lalu istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur guna meningkatkan kekebalan sistem imun tubuh kita sehingga kita tidak mudah terjangkit penyakit maupun terinfeksi oleh virus. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Nah, segitu aja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Semoga penjelasan singkat itu dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga pandemi yang sedang berlangsung ini segera berakhir agar kita dapat bebas beraktivitas seperti sedia kala. Thanks for watching this video. Don't forget to like,